哪怕你回不来，灵儿在那里等了你很久。我不能害了灵儿。你为什么不给她一个希望之心呢？如果真回，从轮回中走出，那就开始吧。会寻到一座古城，只要能够坚持走下去，他都没走过，其他办法进入那座古城。你翻脸，你见到这么多的事物，人家。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-210. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao dan juga Ninchuang bertarung melawan Lin Tian, yang singkatnya Lin Tian berhasil dikalahkan oleh mereka berdua, dan Shihao bersama dengan Ninchuang pun pada akhirnya mereka telah disetujui untuk memasuki Akademi Tianzhen. Yang singkat cerita kemarin juga mereka berdua telah bertemu dengan guru besar dari Akademi Tianzhen, yang dimana guru besar Akademi Tianzhen memberitahu kepada mereka berdua kalau mereka berdua akan melewati sebuah ujian di kota kuno, yang dikatakan di sana mereka akan mendapatkan keuntungan karena mereka bisa mendapatkan harta dan juga pengalaman dari orang-orang hebat yang berada di area kuno tersebut, sekaligus untuk mempersiapkan mereka menghadapi ancaman bahaya di masa depan nanti. Singkatnya Shihao dan juga Ninchuang setuju untuk ikut bersama dengan Akademi Tianzhen ini, dan setelah itu pun Shihao pergi kembali bersama dengan Huo Ling'er, yang di sini mereka berdua akan mempersiapkan pernikahan mereka, dan itu merupakan isi cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihao bersama dengan Ling'er pergi ke tempat dari kakeknya Shihao, yang di sana Shihao memperkenalkan Ling'er kepada kakeknya dengan menyebut Ling'er sebagai istrinya, yang membuat kakeknya Shihao merasa senang dan menyambut Shihao bersama dengan Ling'er begitu gembira dengan ia mengajak mereka untuk makan bersama, sambil di sini mereka merayakan pesta kecil-kecilan. Dan juga di sini kakeknya Shihao telah mengetahui Ling'er yang merupakan putra dari Kaisar Api, saking yang membuat kakeknya Shihao merestui hubungan di antara Shihao dan juga Ling'er. Setelah pesta tersebut, kakeknya Shihao ingin merestui hubungan mereka berdua, tetapi di saat itu Shihao langsung memberitahu kepada kakeknya kalau dirinya telah merubah pikiran. 有件事我还没说，这时候不宜谈婚论嫁，将踏上一条特别的修行路。 Yang dimana Shihao memberitahu setelah pertemuan ini Shihao akan pergi ke tempat dari wilayah tak berpenghuni untuk mengikuti ujian kuno, yaitu memasuki Akademi Tianzhen, yang dimana ujian itu sangatlah berbahaya, dan Shihao berpikiran dirinya berkemungkinan tidak bisa kembali dengan selamat, yang malah takutkan akan membuat Ling'er bersedih, dan Shihao tidak ingin Ling'er mengalami hal tersebut. Shihao juga menceritakan semua hal dari Akademi Tianzhen kepada kakeknya. Shihao mengakui mungkin jalan yang ia pilih salah karena telah mensampingkan urusan dirinya dengan Ling'er dan memilih untuk mengikuti urusan dengan Akademi Tianzhen. Kakeknya Shihao sendiri tampaknya tidak suka atas keputusan Shihao yang ingin pergi ke tempat berbahaya untuk mengikuti ujian dari Akademi Tianzhen ini. Tetapi kakeknya Shihao tetap mengatakan kalau Shihao sekarang telah dewasa dan Shihao diperbolehkan untuk memutuskan semua pilihannya sendiri. Lalu pun Shihao bersama dengan Ling'er mereka berdua bertemu, dan di sini juga Ling'er bersama Shihao membicarakan Shihao yang akan pergi mengikuti ujian dari Akademi Tianzhen. Yang di sini Ling'er juga memberitahu kalau dirinya sebenarnya tidak ingin untuk berpisah kepada Shihao, karena di sini Ling'er harapan hidupnya hanya ada dua orang sekarang, yaitu ayahnya dan juga Shihao. Jika Shihao tetap saja pergi meninggalkan dirinya, maka hal itu akan membuat Ling'er menjadi sangat sedih. Tetapi Shihao menenangkan kepada Ling'er, mau bagaimanapun situasi
situasi terjadi, Shihao berjanji kalau ia akan datang untuk menyelamatkan Ling Er. Tetapi Ling Er menghentikan perkataan Shihao dengan mengatakan apa yang ia inginkan sekarang hanyalah Shihao aman. Shihao memahaminya, dan setelah itu Shihao mengajak kepada Ling Er untuk pergi ke wilayah api, yaitu tempat ayahnya Ling Er. Tetapi pada saat ini Shihao berniat untuk langsung pergi meninggalkan Ling Er mengikuti ujian kuno. Namun Ling Er meminta kepada Shihao untuk membiarkan dirinya mengantarkan Shihao, tetapi Shihao tidak mau karena wilayah itu akan berbahaya. Hal ini pun seketika membuat Ling Er merasa sedih, dan Ling Er pun menyuruh kepada Shihao untuk mengantarkan dirinya ke tempat dari Muberi api saja karena ia ingin melakukan pengasingan. Karena alasan di sana juga merupakan tempat bagi Ling Er memiliki kenangan dengan Shihao. Shihao menerima permintaan itu dan lalu mengantarkan Ling Er ke tempat Muberi api. Singkat cerita, Shihao telah sampai di Muberi api, dan di sana juga Ling Er mengatakan kalau ia akan seterusnya menunggu Shihao di tempat ini sampai Shihao kembali lagi. 有些人不可挽留。 难道都只在修行路上前进吗？ Dan setelah itu Shihao pun hendak pergi meninggalkan Ling Er, tetapi pada saat ini Shihao tiba-tiba saja menjadi kepikiran apakah jalan yang ia tempuh ini merupakan jalan yang benar, yaitu memilih untuk bergabung bersama dengan Akademi Tianzhen dan meninggalkan orang yang ia cintai sekaligus mencintainya balik. Apakah pilihannya ini memiliki hasil yang sepadan dengan apa yang ia korbankan? Tetapi di sana Ling Er menenangkan kepada Shihao, mau bagaimanapun situasi terjadi, peperangan besar akan terjadi, wilayah banyak yang hancur, tempat ini juga akan mendapatkan serangan dari berbagai wilayah. Ling Er akan tetap menunggu Shihao di sini. Seketika pun membuat Shihao menjadi sangat khawatir dan langsung ingin mengajak kepada Ling Er untuk ikut bersamanya agar mereka berdua tidak berpisah. Tetapi Ling Er menolaknya karena ia tahu jika ia ikut bersama Shihao, ia hanya akan menjadi bebannya Shihao saja. Setelah itu pun Shihao dengan berat hati harus meninggalkan Ling Er. Yang di sana Shihao bisa melihat kalau Ling Er tampak begitu sedih setelah kehilangan dirinya. Serta di sini juga Shihao yang merasa sedih harus berpisah dengan Ling Er. 在哪儿？在那个未来里。你就这样走了吗？ Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Shihao dihentikan oleh ayahnya Ling Er yang ingin mengajak berbicara serius kepada Shihao. Tetapi sayangnya di sini pembicaraan mereka tidak diperlihatkan. Singkatnya kita langsung diperlihatkan dengan Shihao yang bertemu dengan Ling Er, yang di sini pun seketika membuat Ling Er menjadi senang. Sekaligus di sana juga ayahnya Ling Er mengatakan kepada mereka berdua kalau ia akan memimpin acara pernikahan mereka berdua. Dan setelah itu pun Shihao bersama dengan Ling Er mengadakan acara pernikahan mereka berdua dengan sangat sederhana, yang tamunya hanya ayahnya Ling Er dan juga kakeknya Shihao. 二拜高堂，你是正式夫妻，我不强求你什么。 Setelah acara pernikahan tersebut, ayahnya Ling Er pun berbicara kepada Shihao bahwasanya pernikahan ini adalah bentuk rasa cinta mereka berdua, sekaligus motivasi kepada Shihao yang akan menjalankan ujian dari Akademi Tianzhen untuk Shihao dapat bertahan hidup dan pulang dengan selamat karena adanya seseorang yang menunggu kepulangan Shihao. Shihao memahaminya dan ia juga setuju dengan perkataan ayahnya Ling Er. Setelah pernikahan mereka selesai, kita pun diperlihatkan dengan pembicaraan Shihao dan juga ayahnya Ling Er sebelumnya, yang ternyata intinya pembicaraan itu mengenai Ling Er yang telah menunggu lama Shihao, dan ayahnya Ling Er meminta kepada Shihao karena kasihan melihat Ling Er yang sudah lama sekali menunggu Shihao. Setidaknya Shihao memberikan harapan kepada Ling Er, yaitu dengan cara menikah Ling Er yang setidaknya memberikan kebahagiaan kepada Ling Er daripada harus meninggalkan Ling Er dengan penuh perasaan sedih. Dan juga kita diperlihatkan dengan tekadnya Shihao yang tanpa ia mengeluarkan kekuatannya. 如果真回，轮回中走出。 Kemudian pun pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Shihao dan juga Ling Er yang mereka berdua menghabiskan waktu bersama di malam hari itu tanpa tertidur, yaitu dengan mereka yang berbicara santai saja sampai pada akhirnya matahari telah terbit, dan di sana pun Ling Er memperbolehkan kepada Shihao untuk pergi sekaligus meminta Shihao untuk kembali dengan selamat karena dirinya akan selalu menunggu kepulangan Shihao. Shihao memahaminya dan setelah itu pun Shihao pergi dari sana meninggalkan Ling Er. Dengan mereka berdua sekarang yang berpisah tanpa mengeluarkan air mata lagi karena mereka berdua sekarang yang telah menikah dan tanpa harus berpisah dengan perasaan penuh akan sedih seperti sebelumnya yang tidak memiliki harapan satu sama lain.
Singkat cerita, Shihao pun telah bertemu kembali dengan guru besar Akademi Tianzhen, yang di sini guru besar Akademi Tianzhen meminta kepada Shihao untuk menunggu sebentar lagi, karena tidak hanya Shihao saja yang akan mengikuti ujian ini bersama dengan Ninchuang, tetapi ujian sekarang juga telah dirubah dengan siapapun diperbolehkan untuk mengikuti ujian ini asalkan mereka bisa melewati wilayah kuno, maka mereka akan lulus dalam ujian ini dan bergabung bersama dengan Akademi Tianzhen mereka. Dan di sini juga Shihao diberikan tempat peristirahatan untuk memulihkan kekuatannya, yang di sini pun Shihao menggunakan tempat tersebut yang seketika juga memberikan energi kepada Shihao. 我都是为皇帝的。 Singkat cerita, orang-orang telah berkumpul, yang di sana Shihao bisa melihat orang-orang di sini ternyata orang-orang yang juga berasal dari Ancient Immortal sebelumnya, yang kedua belah pihak sama-sama ada, yaitu ada musuh, ada kawan, seperti kawannya Shihao yaitu Chou Yusheng, dan musuhnya Shihao seperti Ji Guanyun dan juga Ninchuang. Setelah itu pun sang guru besar dari Akademi Tianzhen yang memberikan peringatan kepada semua orang, apakah kalian ingin berhenti untuk mengikuti ujian ini, karena jika ingin berhenti maka ini merupakan kesempatan mereka. Tetapi orang-orang di sana tampaknya mereka semua tidak akan menyerah dan tetap akan mengikuti ujian ini, membuat sang guru besar dari Akademi Tianzhen merasa puas, dan lalu pun ia membuka jalan bagi mereka untuk menuju ke wilayah kuno, yaitu tempat ujian mereka. Tetap 那就开始吧。会寻到一座古城，只要能够坚持走下去， 他都没走过。 Tapi yang setelah itu juga adanya beberapa orang yang mulai ragu atas ujian ini karena mereka mengetahui kalau wilayah ujian kuno merupakan wilayah dari tanah tak berpenghuni yang merupakan wilayah berbahaya, yang membuat beberapa orang tidak yakin untuk mengikuti ujian ini dan mereka batal untuk mengikutinya. Tetapi banyak orang lainnya juga tetap mengikuti ujian ini dengan mereka memasuki gerbang untuk menuju ke tempat ujian mereka, yang di sana juga Shihao memasuki jalan tersebut. Singkatnya, setelah Shihao memasuki gerbang itu, Shihao pun sekarang telah memasuki wilayah ujian. Yang setibanya Shihao memasuki di sana, Shihao berada di sebuah hutan gelap yang baru saja masuk adanya sebuah teriakan dari peserta lain yang tampaknya ia mendapatkan serangan. Shihao tidak mempedulikan peserta itu dan berfokus untuk melindungi dirinya sendiri. Yang di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah serangan mengarah kepada Shihao, untungnya Shihao dapat menghindari serangan itu. Dan tak lama kemudian juga adanya peserta lain yang mencoba untuk melarikan diri dari sebuah makhluk kegelapan, tetapi peserta itu tidak sempat lari dan tertangkap oleh makhluk kegelapan tersebut, yang Shihao juga melihatnya merasa kebingungan. Setelah itu juga Shihao merasakan adanya keberadaan dari makhluk berbahaya, yang langsung pun Shihao mencoba untuk menyerang makhluk berbahaya itu dengan menggunakan pedangnya. Tetapi serangan itu tidak berpengaruh dan lalu pun Shihao terperangkap oleh serangan dari makhluk kegelapan itu, yang lalu pun makhluk kegelapan itu menunjukkan dirinya yang merupakan sebuah monster mata. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan Shihao melawan makhluk jahat, yang singkatnya nanti Shihao akan bisa mengalahkan makhluk jahat ini menggunakan senjata tombaknya, yaitu dengan nanti Shihao akan menghancurkan makhluk jahat itu menggunakan senjata tombaknya yang akan meledak bersama dengan makhluk jahat tersebut. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihao yang bertemu dengan teman lamanya Qing Xian, yang pada saat ini Qing Xian meminta bantuan kepada Shihao untuk membantu dirinya mempersiapkan tempat peristirahatannya, karena di sini Qing Xian ingin melakukan peristirahatan pada tubuhnya dan Shihao akan membantu Qing Xian pada saat ini. Dan selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shihao yang pergi ke sebuah tempat misterius, yang dimana tempat ini merupakan tempat dari era kuno, yang di sana Shihao akan bertemu dengan beberapa orang yang nantinya Shihao akan memiliki hubungan baik dengan mereka. Tetapi nanti Shihao akan menemukan fakta kalau tempat ini ternyata merupakan ilusi yang berasal dari memori kuno, yang memori ini ditunjukkan kepada Shihao sebagai bentuk peringatan kepada Shihao bahwasanya akan adanya ancaman di masa depan nanti. Yang pada bagian ini juga nantinya Shihao akan merasa sedih karena di sini Shihao
Shihao akan memiliki hubungannya sangat erat kepada orang-orang yang berada di ilusi ini. Dan selanjutnya kita diperlihatkan adanya sosok ular kuat yang dimana ular ini dikendalikan oleh seseorang yang berada di atas istana. Dan orang inilah yang berkemungkinan merupakan dalang dibalik dari ilusi yang ditunjukkan kepada Shihao sebagai peringatan kepada Shihao. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!